nama saya Yesika Borusilalahi dengan NIM 210306038 dari Prodi Peternakan kelas PTNC. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Tractus genitalia atau organ reproduksi dengan preparat yang saya gunakan pada saat ini adalah bebek jantan. Organ yang pertama adalah testis. Testis ini merupakan organ reproduksi pada ternak jantan yang berfungsi untuk memproduksi hormon testosteron dan juga memproduksi sperma. Selanjutnya adalah epididymis. Epididymis ini merupakan saluran yang berada di belakang testis yang berbentuk lingkaran. Fungsi dari epididymis ini adalah sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma. Selanjutnya adalah vas deferens. Vas deferens ini berfungsi untuk menyalurkan sperma dari epididymis menuju ke kelenjar seminalis. Selanjutnya adalah kelenjar seminalis. Kelenjar seminalis ini merupakan kelenjar yang menghasilkan cairan seminalis yang berfungsi untuk membantu transportasi dan juga memelihara sperma. Organ selanjutnya adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat merupakan kelenjar yang menghasilkan cairan prostatik yang berfungsi untuk membantu keluarnya sperma dan juga memenuhi nutrisi dari sperma. Selanjutnya adalah vesicula seminalis, merupakan kelenjar yang menghasilkan cairan seminal yang kaya akan fruktosa dan juga protein yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan energi dan juga nutrisi dari sperma. Yang terakhir adalah bulbouretal gland, yaitu kelenjar yang menghasilkan cairan praejakulasi yang berfungsi untuk membersihkan dan melembabkan saluran uretra sebelum terjadi kopulasi atau perkawinan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan spermatozoa atau sel sperma. Proses pembentukan spermatozoa atau sel sperma ini terjadi di dalam testis. Ada 5 tahapan penting dalam proses pembentukan spermatozoa. Tahapan yang pertama adalah spermatogonium. Dalam tahapan pertama ini, sel-sel germinal atau yang disebut sel-sel germinal belum matang atau yang disebut dengan spermatogonium. Sel spermatogonium ini masih memiliki kromosom yang lengkap dan kemudian akan berkembang biak dengan melalui proses pembelahan mitosis. Lanjut ke tahap yang kedua adalah tahap spermatosit. Pada tahap spermatosit ini, sel spermatogonium tadi akan berubah menjadi sel spermatosit sekunder dengan melalui proses pembelahan meiosis 1. Tetapi dalam hal ini jumlah kromosom selnya itu sudah berkurang menjadi setengahnya. Lanjut ke tahap yang ketiga adalah tahap spermatid. Pada tahap spermatid ini, spermatosit sekunder tadi akan mengalami proses pembelahan meiosis kedua dan akan berubah menjadi spermatid. Tetapi dalam tahap ini, sisa sperma tersebut atau spermatid ini, dia belum memiliki bentuk dari sperma yang sudah dewasa atau matang, yaitu dia belum punya kepala, leher, dan juga ekor sperma. Lanjut ke tahap yang keempat adalah tahap spermiogenesis. Dalam tahap spermiogenesis ini, sel spermatid tadi akan mengalami proses transformasi dari sel sperma yang masih belum matang menjadi sel sperma yang sudah matang. Kemudian mulai adanya proses diferensiasi dan perkembangan pada sel spermanya, seperti sudah adanya pertumbuhan kepala, leher, dan juga ekor sperma. Untuk tahapan kelima atau tahapan terakhir adalah tahapan spermatozoa. Pada tahapan spermatozoa ini, sel sperma tadi sudah berubah menjadi sel sperma yang matang atau yang disebut dengan spermatozoa. Sel spermatozoa ini kemudian akan masuk ke dalam tubulus seminiferus, lalu kemudian akan mengalami proses pematangan di dalam epididymis. Setelah sel spermatozoa ini matang, kemudian akan disimpan lagi di dalam epididymis sebelum akan dikeluarkan melalui sel kelamin jantan pada bebek jantan ini dalam proses kopulasi atau perkawinan. Sekian dari video saya kali ini mengenai penjelasan tentang Tractus genitalia dan juga pembentukan sperma dari bebek jantan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih.